Sejarah Mesir kuno meliputi kurun waktu yang bermula sejak permukiman-permukiman zaman Prawangsa didirikan di kawasan utara lembah Sungai Nil dan berakhir dengan ditaklukkannya Mesir oleh bangsa Romawi pada tahun 30 sebelum Masehi. Zaman pemerintahan para Firaun diperkirakan bermula sekitar tahun 3200 sebelum Masehi dengan dipersatukannya Mesir Hulu dan Mesir Hilir. Sejarah Mesir kuno dibagi-bagi menjadi beberapa kurun waktu berdasarkan zaman wangsa-wangsa Firaun. Berikut ini adalah pembagian kurun waktu sejarah Mesir kuno menurut kronologi konvensional. Zaman Batu Muda, Sungai Nil telah menjadi urat nadi peradaban Mesir semenjak masyarakat pemburu peramu yang hidup berpindah-pindah mulai menempati tepiannya pada zaman Pleistosen. Bagi bangsa Mesir, Sungai Nil berarti kehidupan dan gurun berarti kematian. Kendati justru gurunlah yang membentengi mereka dari invasi. Di sepanjang tepian Sungai Nil pada milenium ke-12 sebelum Masehi, muncul suatu kebudayaan masyarakat yang hidup dari mengirik biji-bijian dan telah memanfaatkan peralatan berupa bilah arit jenis rawal. Kebudayaan ini menggantikan kebudayaan masyarakat pengguna peralatan batu yang mencari nafkah dengan berburu, menangkap ikan, dan meramu. Ada pula bukti-bukti keberadaan permukiman manusia serta kegiatan pengembalaan ternak sebelum tahun 8000 sebelum Masehi di penjuru barat daya Mesir, dekat dari tapal batas Sundan. 2. Zaman Prawangsa sebelum tahun 3100 SM. Kala itu masyarakat lembah Sungai Nil sudah terbiasa bercocok tanam secara teratur dan mendirikan bangunan-bangunan besar di daerah lembah Sungai Nil. Pada masa yang sama, bangsa Mesir di penjuru tenggara tanah Mesir mencari nafkah dengan mengembalakan ternak dan juga mendirikan bangunan-bangunan besar. Antara 5.500 sampai 3.100 SM. Pada zaman Prawangsa Mesir, permukiman-permukiman terkecil tumbuh subur di sepanjang tepian Sungai Nil yang bermuara ke Laut Tengah. 3. Zaman awal, zaman Wangsa pertama sampai zaman Wangsa kedua. Catatan-catatan sejarah Mesir kuno diawali dengan menyebut Mesir sebagai suatu negara kesatuan yang terwujud sekitar 3150 sebelum Masehi. Menurut tradisi Mesir, Menes yang diyakini sebagai tokoh pemersatu Mesir Hulu dan Mesir Hilir adalah raja Mesir yang pertama. Budaya, adat istiadat, seni rupa, rancang bangun, dan susunan kemasyarakatan Mesir berkaitan erat dengan agama. Luar biasa stabilnya, dan sedikit demi sedikit mengalami perubahan dalam kurun waktu hampir 3000 tahun. 4. Zaman Kerajaan Lama atau zaman Wangsa ketiga sampai zaman Wangsa keenam. Zaman Kerajaan Lama lazimnya dianggap sebagai kurun waktu semenjak Mesir diperintah oleh Wangsa ketiga sampai Wangsa keenam pada tahun 2686 sampai 2181 sebelum Masehi. Ibu kota kerajaan Mesir pada zaman Kerajaan Lama adalah Memphis yang ditetapkan di Djoser sebagai pusat pemerintahannya. Akan tetapi, zaman Kerajaan Lama mungkin lebih dikenal karena banyaknya piramida yang dibangun pada zaman ini sebagai makam Firaun. Inilah sebabnya zaman Kerajaan Lama kerap dijuluki zaman piramida. 5. Zaman Antara Pertama. Setelah keruntuhan Kerajaan Lama, tibalah kurun waktu sekitar 200 tahun yang dikenal sebagai zaman Antara Pertama yang lazimnya diperkirakan meliputi tahun-tahun pemerintahan serentak. Firaun tak dikenal semenjak akhir masa kekuasaan Wangsa ke-6 sampai dengan Wangsa ke-10, serta sebagian besar masa kekuasaan Wangsa ke-11. Sebagian besar Firaun-Firaun ini adalah raja-raja daerah yang berkuasa sebatas luas nome mereka. Menjelang 2160 sebelum Masehi, sebuah rentetan baru para Firaun mempersatukan dan memperintah atas Mesir Hilir dari ibu kota mereka di Heraklepolis Agung sekitar 2055 sebelum Masehi. Bala tentara Thebes mengalah para Firaun Heraklopis dan mempersatukan kembali dua negeri. Zaman Kerajaan Pertengahan. Zaman Kerajaan Pertengahan adalah kurun waktu dalam sejarah Mesir kuno yang merentang sejak tahun ke-39 pemerintahan Mentuhotep
kedua dari Wangsa ke-11 sampai pada akhir masa kekuasaan Wangsa ke-13 kira-kira antara 2030 sebelum Masehi dan 1650 sebelum Masehi. Zaman ini terdiri atas dua tahap. Yang pertama adalah masa kekuasaan Wangsa ke-11 yang memerintah di Tebes, dan yang kedua adalah masa kekuasaan Wangsa ke-12 yang beribu kota di Elis. Zaman antara kedua dan kekuasaan bangsa Hyksos. Periode antara kedua merupakan kurun waktu dalam sejarah Mesir kuno di antara akhir zaman kerajaan pertengahan dan awal zaman kerajaan baru tatkala negeri itu sekali lagi tercerai-berai. Zaman ini dikenal sebagai zaman ketika bangsa Hyksos atau salah satu suku di Asia menunjukkan keberadaannya di Mesir. Tahun-tahun pemerintahan raja-raja bangsa Hyksos inilah yang merupakan masa kekuasaan Wangsa ke-15. Zaman Kerajaan Baru besar kemungkinan sebagai akibat dari penjajahan bangsa Hyksos selama periode menengah kedua. Pada zaman Kerajaan Baru, bangsa Mesir berupaya membangun penghalang di antara Liban dan Mesir, serta berhasil memperluas wilayah kekuasaan ke selatan sampai jauh ke Nubia dan menguasai wilayah-wilayah luas di timur dekat. Bala tentara Mesir bertempur melawan bala tentara Het untuk merebut kembali atas wilayah Suriah sekarang ini. Pada zaman inilah Mesir mengalami kemakmuran dan kekuasaan yang besar. Zaman antara ketiga. Setelah Ramses XI mangkat, penggantinya Samdes memerintah dari kota Tanis di utara, sementara Imam Besar Dewa Amun di Tebas secara efektif berkuasa di selatan meskipun masih mengakui Samdes sebagai raja. Pada kenyataannya, terbelahnya kekuasaan ini tidaklah seberapa penting karena baik Imam Besar maupun Fir'aun berasal dari satu keluarga yang sama, yang memegang kendali atas Mesir Hulu, memerintah dari Tebas dengan batas utara daerah kekuasaan yang berakhir di Al-Hibah. Negeri Mesir sekali lagi terbagi dua dengan para imam yang memerintah dari Tebas dan para Fir'aun yang memerintah dari Tanis. Zaman akhir. Sejak 671 sebelum Masehi sampai seterusnya, Memphis dan kawasan Muara menjadi sasaran penyerbuan-penyerbuan bangsa Asyur yang akhirnya menghalau bangsa Nubia dan menyerahkan kekuasaan kepada raja-raja sekutu mereka dari Wangsa ke-26. Psamtik I adalah orang pertama yang diakui sebagai raja atas seluruh tanah Mesir, dan ia berhasil menjadikan Mesir semakin kokoh selama 54 tahun memerintah dari ibu kota baru di Sais.